Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil intisari bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama sama-sama saya memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim, takrim kemuliaan Tuan dan Danyoman Bandung pada yang mulia Abu beserta keluarga, Abi, Abah, Abia dan seluruh ahlul bait, kepada ayah di Cetro, juga istimewa sekali kepada seluruh guru-guru, para dewan guru, ketua bidang masing-masing, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Islam, pencinta ibadah, generasi harapan masa depan. Dengan takdir dan irada Allah, Lun diundang, dimohon untuk berbicara di depan adik-adik, anak-anak Ilmu Bandung, di depan seluruh para hadirin hadirat sekalian. Semoga namlake ba Allah, dahara ba Allah, nari iaitu bit balidah Lun, hasil dari pemikiran, hasil daripada ilmu yang ditempa di para guru-guru. Semoga berkat, bermanfaat untuk kedanya mandu dunia dan akhirat. Berbicara Masjid Raya Mudi Mesra adalah berbicara sebuah lembaga yang dipandang dari luar oleh kebanyakan adalah sebuah lembaga yang sangat representatif. Orang riajo yang nak kenal penuh harapan untuk menjadi manusia-manusia yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Lembaga Mudi Mesra kelah tempat untuk bermain-main, kelah sebuah tempat hiburan, tapi sebuah tempat kawasan perjuangan, memperjuangkan diri supaya keluar dari penjara kebodohan kepada ilmu, keilmuan, dari penjara kejahiliahan kepada kesalihian. Malah orang di luar menjadikan lembaga pesantren Mudi Mesra cukup dahsyat apabila potensi-potensi yang ada di dalam mampu difungsikan semaksimal mungkin, menjadi sumber kemajuan,
sumber jawapan bagi masa depan bangsa dengan catatan apabila semuanya berfungsi pada ukuran maksimal. Tapi putar pegot tanyonyo udip lam nanggro lang bangsa kurang maju. Jadi nyo tanyo kurang maju, udip lam nanggro kurang maju nyan biasa. Tapi menyo sukses dalam nanggro yang gagal nyan luar biasa. Maka dalam halnya malamnya hanya ingin kita sampaikan padi-padi perkara yang menjadi sumber kesuksesan setiap pribadi manusia. Kapan kita baru sukses? Secara personal, pajan dan baru sukses secara kelompok, dan pajan baru sukses secara komunitas, dalam level komunitas, dan kapan sukses di level sebuah bangsa. Yang atranya mendung bisa ambil contoh pada kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan. Pertama, Rasulullah sukses untuk pribadinya, sukses untuk lingkungan dekatnya, sukses untuk umat semuanya. Maka Rasulullah perintah padanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang Allah pegang dalam Al-Quran. Sungguh ada pada Rasulullah itu ikutan yang baik. Siapa yang mampu mengikuti Rasulullah maka menjadi manusia terbaik. Tetapi yang sulit pekerjanya mau mengikuti Rasulullah, tahu mengikuti Rasulullah, mampu mengikuti Rasulullah, nyan yang dipertanyakan. Mendung jadi orang pegang. Tak ikut Rasulullah, pergi banjaran tak ikut, puatran tak ikut. Pakiban yang strategi untuk sukses bisa tak ikut. Itu enggak semua orang tahu dan mampu. Maka dalam halnya, pertama lu ingin sampaikan ke Imam Bandung, masa depan kita itu penuh tantangan. Masa depan yang akan kita jalani, panjang umur atau hana panjang umur, penuh tantangan. Memang begitulah perjalanan hidup, penuh liku-liku. Kebanyakan manusia terdampar dalam kenyataan yang tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah diinginkan. Mandum ingin bahagia, rak mandum menderita. Mandum ingin kaya, rak mandum gajian. Mandum ingin tenang, rak mandum susah. Begitulah. Tetapi nasib baik atau tidak baik tidak lepas dari konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik buruknya nasib masa depan kita tergantung kepribadian kita. Begitulah sunnatullah. Setiap menciptakan musabab, menciptakan sebab. Apabila sebab untuk sukses di dalam kepribadian, maka akan bernasib sukses ke depan. Maka dalam halnya yang long inginkan, long pegah malamnya ada penting untuk kita semua. Terlepas merasa penting atau tidak merasa,
Maka pertama mana mata mesti talung pegah hana merasa penting hana apa tapi bertingat mentang talung pegah baik tua-tua ci jalani kehidupannya token untuk menang ingat mata munyo hana tak ikuti bagi long peribadi hana apa-apa tapi ingat mata apa yang akan terjadi mungkin bahasa saat baru ingat gaduh pula pakan pertama yang lun pegahnya berangkat dari konsep yang na dalam kita karena lu orang buat ni orang baca kitab orang baca tulisan yang kedua sudah menjalani kehidupan maka hasil pengalaman sehingga Abu tanya yang mulia pemandang yang necok sikap nyo berangkat dari pengalaman dan ilmu pengetahuan maka beda protes ni kita tak ikuti benda pertama lun ingat masa Abun almarhum Abun Aziz pertama yang mekalan pakiban gaya Abun Aziz karena lun dari banyak kan kakayim kena nomeli Abun dan wawa jenis me kamu mentang almarhumah Kak Suaibah jamu almarhumah di Atailah yang kedua lun dengar cerita menjadi landasan kesuksesan Mudi di mana Abun punya sikap yang jenius yang mampu mendeteksi masa depan dan menyesuaikan pekerjaannya dengan masa depan. Tinggal lu masa hino haba Abun Kemala Wadil meninggal Abun Aziz. Nah hal yang lu tangkap terungurannya pun dicerita oleh Abun. Dia cerita karakter pendidikan Labuhan Haji. Semangat belajar. Temu buat Abu Buya Mudawali luar biasa. Sehingga yang jumut-jumut buat malim maju. Yang buat tinggal aja. Lenyan hana aturan apa. Menyetruk kedih ke ubah kampung ya kemawi ju. Hana sotam hana sokadan. Tapi yang jumut buat malim maju. Hana aturan yang tegas. Hana pegang manajemen bermacam-macam. Sabah tu kerung kali disiplin tugas. Maka Abun Aziz nak adopsi dua hal ino dimudi. Belajar mengajar semangat, kemudian disiplin. Itu hal baru gabungan dari dua kelebihan. Nak adopsi, nak tinggalkan kelemahan, necok kelebihan, gabungkan, maka bergabunglah itu di Mudi Mesra. Kemudian Abun mempersiapkan Mudi ke depan. Ilun tinggal cerita. Yang baca dalam kitab mana? Ada tulis dalam kitab. Tengah ubud-ubud lu mata. Mata lu ubud-ubud dia gini. Kenabu almarhum Banu jak tajak Usama Langa tayak kalon bilik 2 tingkat ana so dengar hidayah bilik 2 tingkat katanya yang na jambu-jambu biasa
Jambu bukan jambu biasa, bukan gerah je mati-mati. Belutih pelupuk meriah. Ada ilmuhan haji lagi ni nanti. Di dalam pudip panyet, hai bintih ruhung nah urung batat. Di dalam pudip panyet, di luar ya peruh dan bintih ruhung. Learn ni. Tapi hino abon pegat langsung bilik 2 tingkat. Kerana mendeksi ke depan itu akan berubah. Sehingga Abu Lun payah kandan megah ini. Padahal bilik 2 tingkat agang tahu. Yang lagi bilik yang kabrohnya nah. Pada ibuh kamar saja. Tapi megah man sabuhnya. Buat Hawaii mudi bilik 2 tingkat untuk masanya. Jadi fisik pembangunan. Yang di luar macam komentar. Ane nak je kebut dayahnya, kamu doya. Kemana nak je kebut? Ane je kebut kamu doya. Duduk tanya berlanjut takkan nanti Abu Tok sikap membangun fakultas perguruan tinggi dengan hal-hal yang lain. Sebenarnya itu berangkat dari sebuah kenyataan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan pu yang dipegang, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum. Didik anakmu, persiapkan pendidikannya untuk masanya bukan untuk masamu. Dia akan berhadapan sebuah masa yang baru, kondisi yang baru. Orang tua mempersiapkan generasi ke depan untuk menghadapi masanya. Sehingga tak kalah orang. Di saat dia tak mulai berdakwah dengan IT, gedung COVID, hana halangan dengan lockdown, hana halangan dengan aturan-aturan new normal, dia tidak akan menjadi masalah. Ki cuma menyungun fisik tok kamu halangan. Ini ke contoh gambaran. Kita cepat melihat situasi dan merubah cara menghadapinya. Bukan merubah diri, merubah cara. Makanya ke halnya yang kitanya perlu tak ikuti. Karena menyediakan kalah cepat dalam merespon perkembangan, kita akan cepat kalah di dalam persaingan. Maka Islam hebat, Islam sukses, sangat tergantung Islam itu berada di tangan siapa. Islam itu akan sekuat orang yang mengurus Islam itu. Islam akan lemah apabila berada di tangan-tangan yang lemah. Sebaik apa Islam? Sebaik orang yang mengurusnya, sebaik orang yang memegang otoritasnya. Munyo Islam itu ba urang laeh-laeh, maka Islam akan laeh. Maka Allah nyen dikhawatirkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takuti olehmu, khawatirkan, jangan sampai engkau tinggalkan generasi-generasi lemah yang khawatir atas nasib mereka. Mereka tenggelam di dalam persaingan dunia. Maka pada malamnya lu hanya ingin lu nak pegang.
Kapan Islam itu sukses? Kapan dakwah Islam itu sukses? Kapan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan Islam itu sukses? Tergantung sampai bagaimana pemegang otoritas itu. So, orang yang pudip Islam adalah pertama, yang utama ilaha Rasulullah ulama. Yang kedua, tokoh-tokoh pemimpin muslim. Yang kelima, orang kaya Islam, muslim-muslim yang punya harta. Yang keempat adalah dengan doa orang miskin. Nyot dan nyonyo sedang berada di dalam sebuah pabrik untuk membentuk, menghasilkan manusia-manusia yang dimana Islam akan berada di tangan kita. Tapi nasib Islam sangat tergantung pakiban kepribadian dia. Uronyo kelemahan-kelemahan yang paling utama, yaitu yang kita ikut Rasulullah, adalah pertama, integritas. Atau dalam itu moral. Punya kepribadian nyoronyo menjadi makhluk yang langka. Modal suksesnya pun ada sukses Islam, utamakannya. Dan uronyo makhluk-makhluk yang paling berharga, yang menjadi langka adalah makhluk yang berakhlak. Handa lupa minta, jarang dan lupa. Punya perilaku-perilaku yang baik. Relah rumah tangga, relah kampung. Karena berada di tangan manusia yang tidak punya integritas. Ni mungkin integritas kadang-kadang dia akan nampak boleh ke? Kaya padahal tapi tak pegang, tak berat dia. Integritas adalah manusia-manusia selalu yang mau berbuat yang terbaik tanpa dilihat orang, tanpa dipuji orang, tanpa dipaksa orang, malah siap dihina orang. Nyo manusia nyo mahal, selalu berperilaku baik dan berbuat yang terbaik tanpa perlu dipuji oleh orang, tanpa perlu ditonton oleh orang, tanpa perlu dipaksa oleh orang, malah siap dicaci, dihina. Dan nyan harapan kekuatan Islam dan segalanya sebenarnya hina. Nyoku yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran. Wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Dena kelompok murtad tidak mau berjuang untuk Islam, membiarkan Islam, membelakangi Islam. Tapi Allah menjanjikan akan untuk sebuah kelompok manusia menjadi fondasi sukses. Manusia yang cinta Allah, Allah mencintainya. Kemudian tawadhu, merendah diri sesama orang beriman, tetapi tegas
menghadapi kafir, berjuang pada jalan Allah, tidak pernah ada rasa takut oleh celaan orang yang mencela. Ini makhluk yang punya integritas, punya moral, kengeliket sabar. Daya ehna sukses dan hebat daya ehna le orang yang punya mental yang lagi, yang mengurus di semua bidang. Tapi nyuhana mental munafik. Ika bu ikat bu bina program gagal. Kan? Tak punya integritas. Dan perjuangan Islam untuk membentuk manusia ini selalu melakukan kebaikan. Bukan pengkhianat amanah, bukan pengkhianat perintah. Ini manusia yang paling mahal dan dibutuhkan. Kan cuma orang Islam, perusahaan-perusahaan besar Eropah, Amerika, kenikalan nilai kecerdasan intelektual, tetapi akhlak kepribadian. Ini cara gampang. Yang pegat orang. Dan uronyo nyo idanyo pendidikan uronyo nyo hanali utamakan fondasi karakter. Tetapi daya sebenarnya utama di karakternya tu yang tak berbatas tahu. Ki amalkan tasawuf, dunia akhirat bahagia, dunia akhirat sukses. Bukan, nyo tanya berkata agak, tahu galak tu orang inang perumah yang beruakai enggak kai. Tak galak. Ha? Perumah yang serapal ni, tahu galak? Galak yang kedang serapal tapi. Tanya kedai baru inang, tahu galak lah kau yang enggak akai yang beruakai. Ya. Sadar han. Sadar han. Kalau ingin diterima, berbuat akhlak lah. Lah. Nyan beri dua ke kem gadah ke surah ni. Betul ke inti persoalan. Bahawa semuanya butuh manusia yang baik. Kan? Boh ada ngon saugalak ngon yang gak akai ngon beruakai saugalak. Tak kalian manusia yang punya kepribadian yang bagus, baik. Tak kagumi atau hana? Pasti tak kagumi kan? Ya. Maka menyata kagumi draw saja menang. Makanya ya hal yang penting. Urangnya ke krisis. Coba semua, jangan semua 50% penghuni lembaga mudi, manusia-manusia yang berintegritas mudi akan berkembang dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Tidak ada yang mampu bersaing. Tapi punya manusia munafik, ingi kayak kulit, tidak menarik. Puna masalah selesai. Hanjut dah pernah. Orangnya gagal madu. Negara gagal karena tidak cukup integritas orang yang mengurus negara. Mereka tidak punya latar belakang pendidikan dan pembimbingan mental dan akhlak.
Kinyo bina guru-guru mandum, petugas-petugas punya mental yang bagus, mandum maju. Nyokan pendengki, pemalas, pengkhianat, munafik, sip syarat gagal. Syarat gagal sip, duduk awal butuh sip. Ada periksa syarat gagal dominan. Saling menggagalkan. Pendengki itu akan saling menggagalkan yang lain, walaupun yang lain itu temannya sendiri. Maka ini hal yang pelik. Cuma hanya pelik dan jelaskan bayang-bayang. Lu pegang dialog dengan pemimpin-pemimpin perusahaan Eropah di Indonesia. Awalnya tetap diutamakan butuh manusia-manusia yang punya integritas, sehingga uronyo anak yang nak latar belakang pesantren lebih galak diterima karena lebih akhlak ketimbang yang lain. Tapi lepas pesantren tu lepas pesantrennya nak alasan je punya kepribadian yang lebih baik, bisa bekerja sama dengan yang lain. Hanya bersaing negatif dengan teman-teman sendiri. Itanya kan asaikan tanya kubut asaingan tu kubut nyen kap upep pakan kan program kita program di asai orang lain mah kap upep yang lain hanya mendukung. Itu tanda hati tidak bagus. Panjang sukses tidak dari ujat, tidak dari ulu. Anehnya mereka yang senior sudah mengajarkan tasawuf kepada yang lain, tapi punya kepribadian yang munafik. Itu yang aneh. Setelah dirinya gagal, menggagalkan temannya, menggagalkan saudaranya lagi. Makanya harus memikir serius. Lagi serius. Allah nutus Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita harus serius. Punya kepribadian yang baik, selalu ingin berniat berbuat baik dan melakukan kebaikan tanpa perlu dilihat orang, tanpa perlu dipuji orang, tanpa perlu dipaksa orang, malah siap dicap. Ya, gembok kah? Namunan tanya. Nah, benda dah selesai lah. Hai bercara memang. Hai jangan kan hami ke legop drone hai hami tak drone. Kok bro akan. Itu baru salah satu untuk sukses. Hai ada berapa no? Mau sukses rumah tangga, enggak akan sukses tanpa punya integritas. Seorang suami juga seorang istri. Sukses. Malah duduk ke di bakuaket buat pengaduan, talak, pasah dan sebagainya. Ini yang pertama. Tetapi hansip ngan akai tu. Perlu yang kedua, kemauan. Manusia akan sukses apabila tidak punya kemauan pada kesuksesan. Dan yang terjadi sesuatu menyana selera. Biasa katanya yang tak capai pun yang terselerakan. Selera rendah akan tak dapati yang rendah. Selera tinggi akan tak dapati yang tinggi. Manusia yang sukses adalah manusia yang punya himmah dengan kita. Atau kemauan yang tinggi. Idza sahha minkal irada arsyadta lil hiyali. Yang bahasa dia, di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
Harus punya kemauan. Kemauan harus tinggi. Nyo tanya, nyo pun rencana madu, puna kemauan. Puan rahim, penting kan? Ladum hawa ke kaya. Macam-macam hawa minta duku, pita duha minta duku, latih masing-masing. Tetapi sangat ditentukan. Betul-betulnya kemauan, kan sekedar keinginan, tapi kemauan. Iradatus sahihah. Orang yang berkemauan bermalih-malih. Orang yang berkemauan kaya, mainung mau kaya tapi kasihan kau tandakan kemauan salah bonan. Mungkin hanya sekedar keinginan, hayalan. Kemauan harus tinggi. Nyore. Kita mau jadi siapa? Kita mau jadi apa? Bukamu madam meno-meno. Maka kemauan itu harus tinggi. Menyohana kemauan hana modal. Yang kedua, yang ketiga, pengetahuan. Punya ilmu, tahu caranya. Nyo ilmu boleh pembelajaran. Maka hino tanya pajan sukses tanya dah abad ba hidayah. Apabila nak sempurna kan? Taduh cara murno karena nak sempurna. Kita murno kerot hana gore hanjut. Tapi munyohan taduh cara han sukses. Maka setelah mau tahu caranya, punya kemauan yang baik dan tahu cara mencapai yang baik itu, maka dalam bahasa yang lain punya suluk strategi yang betul, langkah yang tepat untuk sampai kepada tujuan. Tanya ada dong niat ke, dah doa dan nyen gagal. Tapi niat jeroh cara nak mau. Dibanting niat jeroh cara pi bohong. Husnul niat, husnul suluk. Punya niat yang baik dan cara yang baik. Tetapi nak bodoh orang nge ke dungu ahmak. Husnul niat, fasadus suluk. Niat jeroh cara nak doa. Ya bukannya kuna bangun dan geronyo bergerak doa tak. Yuk mekat bermaju dan doa nak. Ya hantro. Hati kan handa doa. Jadi harus doa cara. Uronyo pada boleh deh. Islam bukan tidak baik. Islam bukan tidak benar. Ilmu dalam pesantren Ahlussunnah wal Jamaah bukan sesat, bukan tidak sempurna, bukan tidak baik. Tetapi cara yang salah kadang-kadang. Wate karena salah urut, karena kita cara. Ada menyota menghegaknya kayu cerita tentang kebesaran Nabi Muhammad. Ya, perayaan hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai peraya. Ayo. Waktu cerita Nabi Muhammad dengan mudah mau Nabi. Mudah macam baju Nabi ada cerita salah bagi cerita. Gadah wibawa Rasulullah, gadah wibawa Islam, gara-gara salah urutnya apa?
Jadi Islam kahana betul, tapi Islam diukur baru orang Islam. Menyuri Islam, mengeblut punya Islam adalah. Hana you, orang nak tinggi-tingginya orang Islam. Lalu hidayah si bagi calon ke ulama hidayah you pun pilih. Aju yang kena yang hana timang. Yo calon ulama. Boh baru ni yo calon ulama ni. Hai ikhlas mau pula yang calon ulama. Ya. Ini yang pah-pah yang nak tada. Jadi keliru yang pertimang-pertimang Islam mandung ikhlas. Ikhlas itulah. Nak sayang negara agama sayang, tapi untuk berjuang agama tak pilih tak bro-bro. Akhirnya nilai Islam sangat tergantung. Itu di tangan siapa? Dia tidak berada. Kapan Islam hebat? Di saat Islam berada di tangan orang yang hebat. Kapan Islam kuat? Di saat Islam berada di tangan orang yang kuat. Kuat dalam kecerdasannya, kuat di dalam strateginya, kuat dalam keilmuannya, kuat dalam ketegarannya. Maka Islam akan hebat. Rasulullah, keberhasilan Rasulullah mampu pertama membangun manusia-manusia di sekelilingnya, rijal kholar Rasul. Lembaga dayahnya akan hebat. Hantep hanya ngen Abu Tira. Bagaimana kita menyambut, menyikapi instruksi dari Abu? Nata follow up. Abu dah gure-gure senior. Respon. Artinya di bawah Abu semua menjadi eksekutor. Bukan penonton, bukan penghayal. Waktu Mekah sangat ada melikat hana. Cimandum ambil peran. Hantep pun mesti raya akan semakin tinggi macam mercusuar. Jadi berada di tangan kita, eksekutor terakhir sampai anak murid paling bawah. Mereka benar-benar komit menjalankan semua sistem untuk pencapaian tujuan. Maka perlu ada keilmu untuk adanya. Balik tak? Yang keempat, selalu ada bimbingan, pendamping, pembinaan, dibina terus menerus. Hansip dengan instruksi. Nanti instruksi, nyo pegat-pegat, get. Pakai banggot, home. Nyan pegat berbutul baik salah-salah, jut. Yang betul yang kibat, nak doa ni. Yang salah pakai bat, hadis anak doa ni. Yang penting lagi dayu pelung dalam kebun. Dalam sawak lang cuma yang rut lang luang. Yang kehinaan aja jalan-jalan. Jadi nyo yang perlu. Dan perlu bagaimana bekerja sama. Maka kita yang pengalaman orang awal dan lulung kalan sendiri. Orang yang sukses atau gampung kan cuma sukses belajar mengajar. Kan cuma sukses keilmuan. Orang ilmu lebih tinggi. Tapi waktu itu gampung tenggelam. Anak kamu duri pilih. Nah orang ilmu rendah. Tapi fikir kau hukum malim ke hai pula orang hendak mufum awara mula apa ada pu malim ke malim tapi fikir yang cukup malim ke tapi na yang orang lebih malim tenggelam terus kampung. Kenapa? Waktu terperiksa hidayah
tidak punya kemampuan bekerja sama dengan yang lain, tidak pernah mengurus orang lain, dan tidak pernah bekerja sama dengan orang lain dalam mengurus lingkungannya. Ya orangnya hai je tengok kata mau beut, na orang beut. Man so yu beut gop, so paruh orang beut gop. Pakai ni ya jo ya beutnya gara-gara gop. Man truk kenan tak semua beut sangat lagi kedai. Mengatakan agi manuk petong. Hana payah ke miriah ke rau. Ha? Kumpulkan dalam palung nanti dia dengan semua beut betul. Hana beut pi hana urusan tanya na go yu dia haya memang wantro kampung kat tahu tu. Hai payah ada paruh murau ada hana dong paruh. Tak pakat ke rot hana pakat. Ada lagi bantu kerjasama hana biasa. Pakiban mengatur memimpin tidak pernah berpengalaman. Maka hidayahnya Kim jadi aktivis dia. Sehingga le masalah tertangani buat hidayah itu manusia yang plus. Maka munyo gagal tenggelam ino hidayah nyandai wo gepung ge nyanti. Karena dalam daya sendiri nak persaingan. Munyo kalah persaingan di dalam kelompok kecil akan kalah bersaing wa tetru masyarakat. Duduk hanam tak terpuna pilih. Nah ngon jamun hobi ni pak kan aku tepat gile. Alena ke mata nah kan tak terpuna meninggal kan ada bukan meninggal. Maka halnya perlu belajar. Dan begini roh hana urusan yang penting buat semua buatnya urusan gotong royong urusannya urusan jihnya roh hana urusan. Dah dua roh tu. Ada nama ken buat roh tu salah Bandung. Mereka nak tanya Bandung salah. Ilung tinggal dong jamun. Jamun ur je. Ino le mentang mena nak kan. Insya-Allah sang mentang. Ya ke kah? Hai buat kata ke mali kitab hana barih lancar baca tapi ada baca ayat Quran ayat semayang inan dalam ya ada barih itu pertimbang barih ihana itu primang kita juit ada baca ayat han sesuai lagi aturan tajwid. Watenyan kata geraknya kibancaranya baik tepuk pai buat tok sehingga je gedung ilmu mi kampung je gedung khatib. Wate baca ayat amma salah orang indah ilmu rumah mereka. Hang ikut tungku raya. Wate ikut ayat hanapa. Ni watenya yang murno ada tajwid. Ya, yang murno lah tajwid. Yang tinggal watenya seperti ayat pedadah. Yan. Wah tuanan betul ya buat tu ya tewa kena penuh tajwid ya yang lain aja ya yang lain guru penuh tajwid te pepain ya ain yang sira-sira manu yang sira cung iya ain sehingga awak penuh tajwid hai dia murno mau pilih yang kena awak senior yang murno orang junior mai di kurai perfect. Maka hanya jadi mono tajwid banyak malai mono. Buffet pada hari goreng buffet ngan ro kan apa itu. Baik kalah saya gitu ketika pai kok mau ditinggalan kan muka buffet tu kok. Idenya cukup bagah apa buffet kok. Engkau jangan maju-maju. Yang jamun pun campling intensif. Ya, pula campling intensif kan? Ya, urang dia. Agak pula campling intensif. Buh plastik yang kena je haba mufem itu yang muli nek tekan katuhat dapat je macam plih kenapa ya pelimut tanah ya pelimut tanah dengan plastik lah tantang lah hijau tanah nah orang lain kena ikut kena pulai intensif hang dijut dia kena mufem kanya
Urang je pula aju. Watai guru tai pula di panen lepas jai. Habis panen. Peng lepas le. Nya putih dia mentan kanya. Dan putih dia. Kena mubut malai ke lepas gerau. Duduk teteh lagi putih kamu Melayu juga pelimut gerau. Katalah pas kena penyakit teteh yang pelimut. Nyium katalah dia. Phong pu phép rồi. Pu yang na pu phép. Asal ana jin ron pu phép juga. Duduk kai te milik te duduk baru te lư dai koi deu. Ate gok kana mo baru te meli deu. Katilah tapi. Jadi sampai kalah cepat deu. Dumpu aju kan mendung. Duduk kang tanya menang. Ya, dah jemur tengah buat daya. Buat daya. Pakaian dari zaman kan Abu diinginkan ini anak-anak dayanya adik bugu. Pertama bahasa Arab muhadasah. Nyan masalahnya mun lu kabak pendidikan dengan lu. Pakai pegak di caranya muhadasah bahasa Arab. Berapa? Hai yang kita ni lebih je dekat. Lehnya nak bahasa Inggeris. Jadi nak program pemerintah katanya bantu untuk purna bahasa Arab bahasa Inggeris. Dua lah rapat. You boleh abu ni. Ciduk rapat. Pui dia mau pendapat. Baik dia mau pendapat. Kebut bahasa Inggeris. Tengok tahu kampung tak mau umur kedai kebut dengan kebut tak kata bahasa Inggeris. Kita dah apa pakai bahasa Inggeris. Sebab laulet di belang saya saja. Ada doa pakai ban ke depan terjadi ada doa. Laulet di lampu. Kan kebut bahasa Inggeris. Ji mu tu meji. Ayo lain ikut jalan-jalan James Bond. James Bondnya penjaga masjid dan kebun. Gua pun bahasa Inggeris juga. Balik jamuk be nak pelet baru bahasa Inggeris dari mu bahasa Arab. Dia bahasa Inggeris. Pakai cok kebijakan diatur orang lain yang mana orang lainnya hendak desa bangang tengok nyodoh dalam oleh gubun dengan masjid. Tapi nak tengok dia ke toke, dia ke politisi, dia ke pedagang, dia akan merantau luar negeri disambung pendidikan lain. Duduk dari pegawai dia ikalang aja wadaya TOEFL bahasa Inggeris katingai je. Begat TOEFL itu kalang melewat wadaya gat TOEFL bahasa Inggeris. Membuka dia sih kahan dia anak cocok bahasa Inggeris. Dibanding bahasa Arab, bahasa Arab usaha untuk membantu tak ingat mufradat kitab katanya tabut supaya terbiasa. Oh nyanyi betul, tapi ada pemerintah jauh aja. Pakan alasan ada hijau oleh pemerintah. Cuma tandanya kadang jo iron na lain anasi. Ya tagap aja ada roh terpecah. Kakak hana jadi katanya. Hai pada nak pegat lawan senior. Hai dawa pada kakak hana jadi. Duduk baru pegat duduk yang kan duduk. Dia jamunkan kan. Lu kalau ramai orang mungkin lebih tu. Ya, duduk dinya. Kami juga dia Jawa betul ya. Dia yang bahasa rapat benar. Yang hanya nak perle bahasa Inggeris, nak perle bahasa Arab. Meju golong teruk Bali, bak candi Borobudur. Merempak ju boleh awaknya. Pegah beli awak je pegah abak mawa kita dia jadi pegah abak. Ya, tinggal menanti naik pesawat. Sehingga ya, cuma nak apa kan? Naik pesawat naik. Nyan ke pejubu macam dalam pesawat hanglah bahasa Inggeris. Bahasa hijab pramugari kan. Nyan payah pit je. Kain kita bahasa Inggeris dia.
Kepegai kayu tengok raya raya gai betul tanggri sehingga ada orang tayo pupu yang bertambah je jap pramugari bertambah you want tea ada teh you want tea puai dan ingin jim teh ganggu ni betul kan Rai make kopi kafe ngan pi ganggu le ke kopi pokoknya kagak gaduh ada gedepuk warna ya dudai me bir ganggu dia ya kalau punya hai ni pe macam rong ya kagak tungging bir kagak thung lah bir mumang gentu mabuk gentu Idea mana tim bukan beef chicken sudah salah je kitchen jadi idea pun mana yang kan dapur je meri juga ni sehingga orang terus dia ada gerak yang itu sabah ni tulis air panas itu le yang dah je pada hot itu betul pu hotnya kayaknya le lo ye buka ju keran panas tu tedeng dia keluar kena itu Jadi kamu cuma teluk dengan di haji Arabnya saya gaya orang tahu. Yang dua cerita itu binya ke. Macam kejadian. Orang kena tahu orang yang itu mereka lihat salah tingkat. Itu bahasa Deo dah. Bahasa Arab haji ke. Ditulis ini es krim yang baca Yasin Karim. Kira lo ada isi paham lah. Yasin. Yasin berarti. Dia tulis krim Karim. Dia gija lo Yasin Karim. Adakah Yasin itu kuliah? Nampak ini. Ya kemana-mana gitu. Maka dalam halnya Nurayan, karena apapun cerita di dalam kehidupan tanyo adalah bukan agama, kehidupan bisnis adalah kemampuan tanyo berinteraksi. Baru sanggup berinteraksi apabila punya kemampuan komunikasi. Komunikasi sesuai dengan orang yang tanyo hadapi. Maka ini apa Khatib bin Nas apa ide bukan dan harus dia bahasa kau menyepen lagi kaitan li menyepen lagi yang baik pengen li kau manja harus dia bahasa kau. Ada gantung profesi. Cuma tu yang lu nak pegang. Meno danyo. Baik ibadah hana saban dengan rawat tu. Go mana betul. Kebaikan itu banyak. Nyokunya dan nyonya beda-beda tengok dia tak dubi daya. Hanten teh je semua buat mandu meladung je ketok kan. Ladung kai muka matawa. Matawa kurang alumni mudi mesra. Ika matawa wakil lima ini. Hana tu jela dia alumni dia lahir aku tiga dengan tunggu bulan. Tiga dengan pati tengok malah cuma oh hidayah cuma mana dia ikut belanga lalu dia ke petani lalu dia ke toke lalu dia ke pengusaha macam-macam tapi semuanya walaupun berbeda tapi saling memperkuat
Makanya kepersiap. Maka urangnya itu hal yang perlu nak sampaikan ba urang tu. Setelah long berinteraksi, long konsultasi dengan mahasiswa dan urang tanya yang tinggal di Turki dengan yang tinggal di Mesir. Hinan lu nak rumput sabah kesan yang sebenarnya ingin lu nak sampaikan kepada rakan-rakan Mandung, kepada anak-anak murid Mandung, pada komunitas-komunitas pesantren. Pun lu nak sampaikan bahawa kemajuan Turki berubah dari sekuler menjadi negara Islam yang kuat, yang eksis, adalah berangkat dari komunitas para sufi. Nyai dia wakaf. Lagi kita lembaga dayah majlis taklim. Mereka lah yang merubah wajah Turki, mengembalikan dari sekularisme, mewarnai pemimpin dan kekuatan Islam dan maju dalam semua aspek, menjadi pesaing Eropa yang luar biasa, tapi berangkat dari konsep sufi yang mampu mensufikan semua aspek kehidupan. Artinya membangun kesalehan dengan konsep Islam. Beda dengan Mesir, Ikhwanul Muslimin. Mereka agak punya istilah itu lebih radikal. Maka mereka dibunuh. Ini soft lewat pergerakan dakwah Islam. Bagaimana mereka bergerak? Belajarlah dengan mereka, menerapkan aspek sufi di dalam kehidupan. Itanya asai sufi pegah tahayu ya, pegah kengko yang hayalan urang dengar tak kedo urang pegah api tampung. Ya asai sufi dia maripahnya ni. Padahal Cina nak duri hilang. Ya orangnya sufi, ahli ma'rifah, tetapi dilakukan dakwah, membuat semua aspek kehidupan di dalam kesalehan dan ketaatan. Mereka pebisnis, tapi menjadi pebisnis kebaikan yang berpahala dengan bisnisnya, berjuang dengan bisnisnya. Mereka politisi yang berjuang agamanya. Ekonom lagi Mandungkan terbangun peradaban Islam sehingga na budaya orang ini nya kelompok awaknya nak kelompok nak tirau yang terpuruk ramai-ramai bedah Bandung. Anak yang terpuruk tu na jamaah awaknya nya hanjutna dalam akawan jamaahnya yang terpuruk tertinggal, mereka bangkit bantu. Ni tanya ke asai berlah rot berlah go rumai gini. Orang lain menderita tak peduli. Bukan begitu Islam. Sehingga terjadilah infak, pergerakan sosial, truk nguronyo yang dilakukan oleh pemerintahan Turki. Adalah konsep tasawuf. Mahasiswa tanya yang jak kedis sendiri, kan pemerintah yang bantu, tapi kelompok-kelompok yang di bawah komunitas ulama mereka sudah kuat. Mereka yang masuk bisnis mengganti lewat teknologi, dirubah diri sehingga pabrik tekstil, pabrik besar ini mandung pengusaha haji rupanya orang-orang komunitas sufi, murid-murid paranya sufi yang semua kekuatannya agniya, sahwatul agniya, benar-benar jadi agniya yang sahwah. Yang bayi orang anak-anak di pemerintah, yayasan seperti yayasan Ide Wakaf. Wadelung kalan-kalan komunitas dayah tanyo di Aceh. Luar biasa, Mudi Mesra luar biasa, Papalain luar biasa, Majlis Taklim luar biasa. Padahal paling gampang
mampu kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh komunitas para sufi di Turki yang mampu merubah wajah bangsa Turki kembali. Tanyonyonya tadi mendung-mendung kuat kompak. Tidak ada kekuatan lain untuk kebaikan itu. Nampak kan? Kembali empat tinggi. No, kan? Lebih anak menteling ke alep. Itu yang penting. Itu yang perlu dipikirkan. Sehingga kekuatan daya, generasi-generasi daya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita punya cara nyulung kalian, kita akan menjadi manusia kuat dan sukses asal mau dan mau tahu belajar itu. Maka lu hadir malamnya kau lihat semua ber nanti kata buat madu bagaimana ilmu yang kita serap dalam itu tersampaikan ke mana-mana. Supaya komunitas yang pencinta ilmu ini menjadi kelompok yang kuat, manusia yang kuat, manusia yang merencanakan masa depannya, bukan manusia yang direncanakan oleh yang lain. Ini yang perlu. Maka itu pun kita harus bangkit. Kita bisa kalau mau dan kalau tahu. Ayo, bagaimana supaya mau dan bagaimana mencari tahu. Nyo pesan lu malam ini. Ngonyonya serius. Tak bergerak punya langkah dan secara sistematis. Pasti kita nyo tinggalkan takkan. Pakai hanya menkan lagi orang mulai nikmat lagi, haya lagi. Maka pesannya ke yang perlu sampaikan. Kata-katanya menjadi generasi milenial. Kita harus sesuaikan apa yang kita hadapi ke depan. Kita harus persiapkan diri dengan modal ilmu yang kalau dilegure. Yang pegal dia buku abu numpu di perguruan tinggi. Jangan melihat itu sebuah tembok, hanya sebuah perguruan tinggi, tapi ada makna yang lebih dalam sebagai pesan untuk kita. Kita harus mengikuti ke depan bahwa kita sedang menghadapi apa, akan menghadapi apa. Kita harus persiapkan diri. Nyo yang perlu merenung. Urangnya umat Islam kan kalah baik Islamnya, tapi kalah strateginya, tidak tahu caranya. Di dalam mempromosikan Islam, di dalam mempromosikan dirinya, malah di dalam perang gaya baru kita dijajah. Yang urangnya tanya orang Aceh hana sadar bahawa tanah Aceh yang nak dimiliki li jaro orang Aceh hana tuk 2%. Dada yang tupo nanggro kamu, lampu tupo atago, tambang tupo atago, copo blo, le urung. Tanya berdata sadari, tanya kan berada di masa Rasulullah hari ini, di bawah kepemimpinan Rasulullah bukan, di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin bukan. Di bawah kepemimpinan Sultan Islam bukan, tetapi di bawah kepemimpinan demokrasi yang mereka tidak mampu mengurus negeri ini. Carut marut. Menyenanggro Amerika, swasta lebih kuat dari pemerintahnya. Munyo Cina, pemerintah lebih kuat menguasai segalanya, tapi mereka kuat. Ipengut bangsa lain, ipuau nangroro. Tapi itanya ke urang ipengut legop. Pemerintah ipengut legop, kena melarat itanya itanya pergi nang pengut legop, melarat teror ni nya mau pengut tapi keroro. Yang ke sebab karena hana ada tubit-tubit dari ngutnya. Maka malamnya komitmen satu, jak tak tubit gede dari penjara ngutnya. Jadi tanya ke depan harus sukses. Bukan lam ara fi uyubin nas aiban kanaksil qadirina ala tamam. Aku tidak melihat dalam bermacam keaiban manusia sebagai aib seperti kurangnya orang yang mampu di atas untuk sempurna.
Mampu kita besar sempurna tapi tetap kurang. Mampu untuk kuat tapi tetap lemah. Mampu untuk kaya tapi tetap miskin. Mampu untuk alim tapi masih tetap bodoh. Itu kekurangan yang luar biasa. Keaiban yang luar biasa. Jadi Puna, pastikan kita punya kepribadian yang berintegritas, Akibat maksudnya selalu melakukan yang terbaik walau tanpa dilihat orang, tanpa dipuji orang, tanpa dipaksa orang, malah walau dicap dan dihina. Ini bentuk kepribadian, selalu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan demi masa depan yang lebih baik. Yang kedua ada kemauan. Yang ketiga ada pengetahuan, harus tahu, tidak boleh bodoh. Salah anda. Husnul niat, husnul suluk. Baik husnul niat, fasadus suluk. Yang keempat, selalu ada di dalam bimbingan. Nyopo, dia mempegah nyopo atas cerita-cerita. Lu jak kena kau ya dengar-dengar haba lu untuk pubut atas lu pegah. Ya dengar-dengar macam di mana ke berapa ke maki ban-mak ira kana tinggal kulit. Ada pu pegah. Namu form hana ri. Gak hai ke. Mu form hana. Ya benar. Cuma lu pegahnya secara umum. Tetapi harapan yang senior-senior, yang katrip-trip cobalah robah diri. Karena kesuksesan adik-adik kita sangat tergantung bagaimana kita yang lebih awal dan senior. Robahlah perilaku-perilaku yang lebih baik, buang sikap-sikap yang merugikan. Nyo perle le nyo ada yang lu begahnya perle pegat tim untuk follow up ada. Babnya nyo dia pegah kita perkara lawan tadi. Ni yang je ke ye lelong. Bulu ke cerita lelong, tahu ke cerita lelong. Lagi cerita-cerita pubut dah. Tapi serius lakukan. Tangkap sinyal dari apa? Tindakan-tindakan abu coba manai, terjemahkan apa tujuan abu. Melakukan bermacam yang dilakukan. Perencanaan bermacam perencanaan. Siapa yang mampu menerjemahkan apa maknanya itu semua? Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita melanjutkannya? Dan danyo harus tetap akan terhadapi ke depan. Yang harus lakukan estimate. Lakukan tantangan semakin besar. Dan persiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang semakin besar ke depan. Sebesar apapun kita sudah persiapkan diri, itu lebih baik. Punya kena overestimate. Pun hadapi kita terburuk, kita sudah siap. Kalau tidak terburuk, lebih siap. Nyonya menghadapi hukumnya ada fikir pajak habis Covid. Kadang sampai kiamat hana habis hibah. Ya kan? Baru deh itu dah kala urangnya. Di saat kita sudah mulai main IT. Nyoranya Covid, udah hitam hanya mentepat-mentepat. Di mana pegang majlis taklim? Ya kan? Kalau IT sudah jalan, sudah ada yang mendengar, sudah ada yang mengikuti, Covid lah. Tapi itu tetap jalan. Yang contoh apa? Kan? Kita berbuat manual dia. Itu kaitan dengan Covid. Ibu ya orang, dia orangnya kat Malaysia guru. Begitulah. Apapun yang terjadi kita siap. Gendung urung mekan menanti, urung mekan yang kaji bayi oleh, nana masalah lagi. Kirim peng kaji mulai oleh, nana masalah lagi. Bayi oleh, nana masalah lagi. Tiada anjing mendapat. Bayangkan apa yang terjadi. Bagaimana mendakwahkan agama ke depan di zaman milenial. Nyoke halnya PR yang perlu lakukan sebenarnya. Yang intinya ke depan. Umat Islam khususnya. Rakyat Aceh khususnya. Umat Islam umumnya seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia seluruhnya. Dimulai
kemajuannya, kebangunannya mulai berangkat dari generasi-generasi pesantren. Buat perencanaan besar, dan kita bisa apabila mampu membangun kekuatan kolektif dan membangun kebersamaan. Nyo yang perlu dah kerja dan belajar bagaimana langkah dan strateginya. Nyo tak lupa hana mu form nu dengar kaju ilai, duduk nak mu form gura lah. Duduk atet nyo kampu buat baru umno ko maksud. Yang intinya kekuatan kita luar biasa. Nyo orang lain ni kalau seandainya fungsinya Masjid Raya punya tangan-tangan kreatif, mampu memfungsikan semua potensi, tidak ada kekuatan lain. Tapi yang ke rumah tempat dia tak benar, dia bubut dia tinjau ibu pep dia tinjau, watai bubut dia orang je, hana dukung dia orangnya. Jadi metran-tran ulika, tidak sama-sama berfikir kita merencanakan masa depan kita lebih baik. Masa depan peribadi, masa depan lembaga, masa depan masyarakat direncanakan sesuai dengan perintah agama dan keilmuan yang diwarisi oleh Rasulullah lewat para ulama kepada kita. Kajian mufhum dan lumrah, mufhum mendung. Ayo bersemangat untuk masa depan lebih bahagia, lebih sukses dunia dan akhir. Semuanya tidak terlepas dari dasar ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu yakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.